Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita berterima kasih Tuhan begitu baik, sehingga hari ini Tuhan anugerahkan khusus kepada kita. Semoga kita dapat mengoptimalkan hari ini sebagai anugerah khusus dari Tuhan. Mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk kita merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas pasal 7, ayat 11 sampai ayat 17. Tetapi saya hanya membaca ayat 13 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudara, tema kita pada saat ini adalah belas kasihan. Saudara, ada seorang anak satu ketika dia berjalan di dekat sebuah pasar. Tiba-tiba truk melaju dengan kencang dan menabrak anak ini, sehingga anak yang berumur 12 tahun ini pun terjatuh dan kepalanya terbentur oleh aspal. Kemudian keluarlah darah dari kepalanya. Saudara, beberapa saat tidak satu orang pun datang menolong anak ini. Orang ketujuhlah yang langsung membawa anak ini dibawa ke rumah sakit. Pertanyaannya, di mana orang yang keenam? Sebelumnya, apakah mereka tidak melihat, atau mereka tidak peduli, atau mereka tidak mau mengotori kehidupannya dengan menolong orang yang terluka di tengah jalan, di pinggir jalan. Saudara, tentu banyak pertimbangan ketika kita mau menolong sesama kita. Tetapi kalau kita melihat Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada saat ini, Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya, sampailah mereka di sebuah kota yang bernama Nain. Dan ketika mereka hendak memasuki gerbang, mereka bertemu dengan serombongan orang yang sedang berduka dengan mengusung seorang anak muda yang meninggal. Sungguh kasihan, anaknya masih muda dan selama ini ia hidup bersama dengan ibunya, karena ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu. Bayangkan betapa sedihnya ibu ini. Sekarang ia tinggal sendirian. Apa yang harus dia lakukan? Melihat ibu itu, ternyata hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan kemudian apa yang ia lakukan? Kita lihat dalam bacaan kita. Dan ternyata Yesus menyentuh anak muda itu dan membangkitkannya. Saudara, Yesus berkuasa melakukan mujizat karena ia adalah anak Allah. Yesus mengembalikan sukacita ibu itu dengan membangkitkan anaknya. Bagaimana dengan kita? Tentunya kita tidak bisa membangkitkan orang mati, tetapi kita dapat menunjukkan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Kita dapat menghibur mereka dengan cara kita sendiri, dengan menemani mereka, mengingatkan akan kasih Tuhan. Saudara, marilah kita meresponi setiap kejadian demi kejadian, bagaimana Tuhan hadir mempertontonkan situasi itu kepada setiap kita, menunjukkan situasi itu kepada kita, agar kita mau hadir menolong dan membantu.
selamat berproses dalam kehidupan ini. Marilah tunjukkan bahwa kita adalah murid Tuhan yang sejati, yang hadir untuk sesamanya. Dari hal yang kecil sekalipun, ketika kita mau bertanggung jawab dan mau memberikan bantuan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya juga kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, izinkan kami untuk mengoptimalkan hari ini, dan biarlah Roh-Mu bekerja, memampukan kami melewati waktu demi waktu dengan baik. Kami serahkan aktivitas kami, semoga hikmat-Mu menyertai setiap kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.